Hai adik-adik, selamat datang di channelnya Kak Noing. Di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 7 halaman 14. Kita teruskan video yang kemarin ya. Yuk siapkan buku catatanmu dan kita mulai belajar bersama. Kali ini kita buka halaman 14 ya, kita teruskan video yang kemarin. Ayo berdiskusi. Selain proses transfer pemain, transfer pelatih dan sponsor juga menentukan kualitas sebuah klub sepak bola. Berikut disajikan pada tabel 1.2 perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari proses transfer pelatih dan sponsor. Kita lihat ya pada tabel di bawah. Tabel 1.2 tentang detail perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari berbagai proses. Nah, di sini ada proses transfer, yaitu mendapatkan pelatih bagus. Perhitungan nilainya yaitu plus 3. Dan efek performa bagi klub yaitu performa naik. Nah, selanjutnya kita baca lagi ya. Mendapatkan pelatih buruk. Perhitungan nilainya yaitu mendapatkan plus dan pelatih buruknya yaitu min 3. Efek performanya bagi klub yaitu performanya turun. Selanjutnya, melepaskan pelatih bagus. Melepaskan dituliskan min, pelatih bagus dituliskan plus 3. Efek performa bagi klub yaitu performanya turun. Nah, mudahnya seperti ini ya adik-adik. Jika plus bertemu dengan plus, dia performanya naik atau bisa ditulis plus ya. Jika plus bertemu dengan min, maka performanya turun atau kita bisa tulis min ya. Begitupun juga dengan min bertemu dengan plus menjadi min. Selanjutnya min bertemu dengan min menjadi plus. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik kita lanjutkan ya. Di halaman 15, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman kalian. Tentukan hasil perhitungan nilai di bawah ini dan tuliskan detail proses transfer pelatih dan sponsor jika perhitungan nilainya sebagai berikut. Kita langsung saja ke A ya. Di sini ada pertanyaan. Plus 3 ditambah plus 5. Nah, di sini kita bisa tulis plus 3 menjadi plus, yaitu 3. Plus bertemu dengan plus menjadi plus ya. Kita bisa tulis plus 5. Maka 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, untuk detail proses transfer pelatih dan sponsor, kita bisa tuliskan plus 3, yaitu mendapatkan pelatih bagus. Plus 5 mendapatkan manajer bagus. Dan hasilnya performanya naik. Nah, di sini untuk soal di halaman 15 ini kita bisa lihat di tabel 1.2 ya untuk perhitungan nilainya. Selanjutnya kita ke B. Plus 3 yaitu mendapatkan pelatih bagus. Min 5 melepaskan manajer buruk. Kita bisa lihat pada tabel di atas ya. Nah, coba kita hitung. Plus 3 kita bisa tulis 3. Min 5 atau min bertemu dengan min yaitu menjadi plus ya. Kita bisa tulis plus 5. Maka 3 plus 5 sama dengan 8, yaitu performanya naik. Nah, selanjutnya ada di yang C ya. Plus 3 yaitu mendapatkan pelatih bagus. Min plus 5 yaitu melepaskan manajer bagus. Kita hitung. Plus bertemu dengan plus yaitu plus 3. Min bertemu dengan plus yaitu min 5. Maka 3 dikurangi
5 sama dengan min 2. Maka performanya turun. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya D. Plus 3 mendapatkan pelatih bagus. Plus min 5 mendapatkan manajer buruk. Kita hitung. Plus 3 bisa kita tulis 3 ya. Atau plus bertemu dengan plus menjadi plus. Kita tulis 3. Selanjutnya plus bertemu dengan min menjadi min. Kita tulis min 5. Maka 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Jadi hasil performanya turun ya. Nah, seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Nah, sekarang ayo kita berpikir kritis. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan soal pada kegiatan ayo berdiskusi di atas. Nah, A, bagaimana hasil perhitungan dari poin A dan B? Apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh? Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari jawaban A dan B itu sama ya. Jawabannya sama-sama 8. Nah, perhitungan pada poin A dan B menunjukkan hasil yang sama, sehingga dapat disimpulkan A plus B sama dengan A min B. Kakak ulangi ya. A plus B, plus bertemu dengan plus menjadi plus ya. A min B. Min bertemu dengan min menjadi plus. Maka kedua jawaban di atas, yaitu jawaban A dan B sama, yaitu A plus B. Nah, selanjutnya B. Bagaimana hasil perhitungan dari poin C dan D? Apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh? Nah, tadi kita sudah kerjakan ya, dari hasil C dan D itu hasilnya sama, yaitu sama-sama min 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A plus min B sama dengan A min plus B. Ingat ya, plus bertemu dengan min akan menjadi min atau negatif ya. Maka dapat dituliskan A min B. Nah, seperti pada contoh soal C dan D. Dari plus 3 min plus 5 menjadi 3 dikurangi 5. Dan D plus 3 plus min 5, maka dapat dituliskan 3 min 5. Ya, jawabannya sama ya. Nah, selanjutnya ayo mencoba. Jawablah pertanyaan berikut dengan merujuk pada tabel 1.1 dan tabel 1.2. Jadi kita lihat ya pada tabel 1.1 halaman 13 dan tabel 1.2 halaman 14. Langsung saja ya kita ke soal A halaman 16. Tentukan perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari bursa transfer berikut. Untuk klub E mendapatkan 2 pemain bagus dan mendapatkan pelatih buruk. Jika kita merujuk pada tabel 1.1 dan 1.2 ya, kita bisa tulis mendapatkan 2 pemain bagus yaitu plus 2. Kemudian mendapatkan pelatih buruk, kita bisa tulis plus min 3. Nah, sekarang kita hitung. Plus 2 kita bisa tulis 2 ya. Plus bertemu dengan plus. Selanjutnya, plus bertemu dengan min 3, yaitu kita bisa tulis min 3. Maka 2 dikurangi 3, hasilnya yaitu min 1. Maka performanya turun ya. Nah, selanjutnya klub F ya. Mendapatkan pelatih buruk.
kita bisa tulis plus min 3 mendapatkan 2 pemain bagus. Kita bisa tulis plus 2. Kita hitung. Plus min 3 kita tulis min 3. Plus 2 kita tulis plus 2. Ingat ya, plus bertemu dengan min menjadi min. Plus bertemu dengan plus menjadi plus. Maka min 3 ditambah 2 hasilnya yaitu min 1. Maka performanya turun ya. Nah, selanjutnya untuk klub G ya. Klub G di sini pada bulan 1 yaitu mendapatkan 2 pemain bagus. Kita tulis plus 2. Kemudian mendapatkan 1 pemain buruk. Kita tulis plus min 1. Nah, di sini ada bulan kedua ya. Mendapatkan manajer bagus. Kita bisa tulis plus 5. Nah, sekarang kita hitung. Nah, adik-adik, untuk bulan ke-1 kita tandai dengan kurung ya. Jadi, kurung buka plus 2 plus min 1 kurung tutup. Kemudian dilanjutkan bulan kedua yaitu plus 5. Nah, coba kita hitung. Kurung buka plus 2 kita tulis 2 ya. Plus bertemu dengan plus menjadi plus. Plus min 1 kita tulis min 1 kurung tutup. Berarti pada bulan pertama yaitu 2 dikurangi 1 ya. Selanjutnya pada bulan kedua plus 5 kita bisa tulis plus 5. Maka bisa ditulis kurung buka 2 dikurangi 1 kurung tutup ditambah 5. Hasilnya yaitu 2 dikurangi 1 yaitu 1. Kemudian ditambah 5 menjadi 6. Maka performanya naik. Selanjutnya adik-adik yang klub H. Pada bulan 1 mendapatkan 2 pemain bagus. Kita bisa tulis plus 2. Dan pada bulan 2, nah ini ada 2 ya, mendapatkan 1 pemain buruk. Nah, di sini kita memakai tanda kurung ya, yaitu kita tambahkan plus min 1. Selanjutnya mendapatkan manajer bagus. Kita tulis plus 5 kurung tutup. Nah, coba kita hitung. Plus 2 kita bisa tulis 2 ditambah atau plus ya. Kurung buka plus min 1 kita tulis min 1. Plus bertemu dengan min menjadi min ya. Kemudian plus 5 kita tulis plus 5. Plus bertemu dengan plus menjadi plus. Kurung tutup. Nah, selanjutnya coba kita hitung. Yang dikurung kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Min 1 ditambah 5 yaitu 4 ya. Berarti 2 ditambah 4 hasilnya yaitu 6. Performanya yaitu naik. Nah, seperti itu ya adik-adik. Bagaimana? Mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan B. Apakah yang terjadi pada hasil perhitungan nilai dan efek performa klub E dan F serta klub G dan H? Apakah urutan transfer pemain dan manajer mempengaruhi hasil perhitungan dan efek performa? Nah, adik-adik, kalau kita lihat jawaban yang kita buat di atas ya, hasil perhitungan nilai dan efek performa klub E dan F sama, yaitu hasilnya min 1. Dan hasil dari klub G dan H juga sama. Dengan demikian, urutan transfer pemain dan manajer tidak mempengaruhi hasil perhitungan nilai dan efek performa klub. Nah, kesimpulannya, dari kesimpulan dari kegiatan di atas ya, pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat
1. Sifat komutatif. Jika A dan B bilangan bulat sembarang, maka berlaku A plus B sama juga dengan B plus A. Dan yang kedua, sifat asosiatif. Jika A, B, dan C bilangan bulat sembarang, maka berlaku A plus kurung buka B plus C, kurung tutup ya, sama dengan kurung buka A plus B, kurung tutup, ditambah C. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adik-adik, ayo berpikir kritis. Apakah sifat komutatif dan sifat asosiatif berlaku juga pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat? Jelaskan jawaban kalian. Nah, adik-adik, coba kita praktikan sifat komutatif dan sifat asosiatif ini pada operasi hitung pengurangan ya, bilangan bulat. Nah, misalnya 7 dikurangi 5. Apakah sama dengan 5 dikurangi 7? Tentunya beda ya. 7 dikurangi 5 sama dengan 2, sedangkan 5 dikurangi 7 sama dengan min 2. Berarti sifat komutatif tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Nah, selanjutnya untuk sifat asosiatif, kita langsung contohnya ya. Misalnya kurung buka 10 dikurangi 5 kurung tutup dikurangi 2. Apakah sama dengan 10 dikurangi kurung buka 5 dikurangi 2 kurung tutup? Nah, coba ya kita hitung. Jangan lupa yang dikurung kita hitung terlebih dahulu ya. 10 dikurangi 5 yaitu 5. Kemudian dikurangi 2. Hasilnya yaitu 3. Selanjutnya 10 dikurangi kurung buka 5 kurangi 2 kurung tutup. Coba kalau kita hitung. Ingat, yang dikurung kita hitung terlebih dahulu ya. 5 dikurangi 2 yaitu 3. Berarti 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Maka kesimpulannya sifat asosiatif juga tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat ya. Kakak ulangi, dari contoh yang kakak buat di atas, kesimpulannya sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham ya? Sampai sini dulu penjelasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai ketemu di halaman selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas halaman 17 tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Video lengkapnya adik-adik bisa lihat di playlist ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.